darah dan daging tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, ini orang mesti masuk dalam neraka. Lebih baik kan kalau orang beriman itu biar mati kelaparan daripada mencuri atau menipu atau memakan yang haram. Dan yang cukup membuat kita kaget, Ustadz, yang menjadi pengikut atau sangat percaya kepada dia bukanlah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, bahkan mereka yang ahli di bidangnya, seorang cendekia. Ini kemudian saya akan putarkan kembali wawancara dengan Marwah Daud Ibrahim tanggal 30 September hari Jumat. Seperti apa ini dia pemirsa, kita simak bersama-sama. Seperti itu sampai akhirnya saya dari dua dimensi imtak, ternyata kalau Allah berkehendak, ya istana saja bisa pindah. Dari istana Ratu Bilqis bisa pindah. Kalau dari sisi takwa, impactnya, saya katakan begini, saya nggak perlu tahu bagaimana caranya pesawat terbang, bagaimana aerodinamikanya, bagaimana turbinnya bergerak, bagaimana dan sebagainya. Cukup ahli seperti Pak Habibie tahu. Tapi faktanya, saya bisa naik pesawat, jadi itu saya percaya. Sama dengan ini, faktanya ada, saya lihat. Lalu, nah sekarang kalau mau meyakinkan orang, saya aja 1 tahun baru yakin. Jadi saya tidak bisa memaksa orang yakin. Ibu Marwah, Ustadz, MUI, HMI, nggak usah diragukan tingkat intelijensia dan apa namanya? Oh, Dia belum tentu baca Qurannya bagus ini. Karena MUI itu bukan mic-nya Ustadz, ulama. mic-nya Ustadz. MUI itu bukan hanya ulama, Iya. ada juga cendekiawan. Iya. Sekarang begini ya, Ibu Marwah tadi bilang, ini jelas kok Ratu Balqis itu singgasananya pindah. Iya, tapi di Yaman singgasananya nggak ada lagi. Iya. Artinya kan diambil dari sana kemari. Nabi Sulaiman pun tidak dusta. Ketika Ratu Balqis datang, dia tanya, adakah singgasana ini mirip singgasanamu? Padahal sudah ditukar oleh Nabi Sulaiman, dirubah-rubah. Dia bilang, iya kayaknya saya punya. Sesungguhnya ini memang singgasanamu. Artinya memang dari sana hilang, pindah ke sini. Nah kalau tadi dikatakan ini Ibu Marwah bilang ada uang dari sana kok dapat, memang kelihatan di sini ada. Iya, berarti ada uang orang yang hilang. Jadi Nabi Sulaiman tuh jujur, dia bilang ini singgasanamu. itu bukan karena kesaktian atau pemberian dari Allah, tapi ini bantuan jin, Ustadz. Iya, kalau begini bantuan jin, karena dia nggak ngaku. Kalau Nabi Sulaiman kan ngaku. Dia nggak mau, jin nggak mau kan, jin Ifrit dia nggak mau. Yang mau dia Asib bin Burkhia, sekretarisnya. Tapi ketika Ratu Balqis datang, dia bilang ini singgasanamu. Mirip. Ah bukan, ini singgasanamu. Artinya apa? Saya ambil dari negaramu kemari. Sehingga Ratu Balqis bilang, iya, lebih cepat datang singgasana dari saya sendiri. Berarti kamu sakti, berarti kamu hebat, berarti kamu nabi, saya masuk Islam. Tapi Nabi Sulaiman mengaku ini singgasanamu, kalau mau ambil, ambil. Tapi kalau ini kan enggak, ini duit siapa? Duit saya yang datangkan. Dari mana dia datangkan ini? Pasti diambil uang orang. Nah, Ibu Marwah di sini memang kelihatannya nggak ngerti tafsir Quran. Sayang sekali beliau itu nggak ngerti soal surah An-Naml itu, bahwa Nabi Sulaiman mengakui itu singgasananya Ratu Balqis. Kalau si taat pribadi, dia nggak ngaku kalau itu duit orang yang diambil. Iya. Nah, Mas Kirdi tadi lihat ya wawancara tanggal 30 September dengan Ibu Marwah Daud. Dari ekspresinya memang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar percaya, atau mungkin jangan-jangan dia juga hanya untuk menutupi saja. Gimana ya, Mas Kirdi? Kalau kita bicara bahwa seseorang saat ini posisi beliau sudah kepepet nih, ya sudah kepepet. Beliau posisinya pada ketua nih, yayasan nih. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara bahwa posisi dia yang cendekiawan, itu segala macam itu, kok bisa jadi ketua yayasan? Saat ini sebetulnya itu bukan hal pasti beliau percaya. Saya nggak percaya bahwa beliau benar-benar percaya apa enggak. Gitu. Kita masih status quo nih. Terlihat memang di wajahnya seperti itu? Logikanya yang dia coba yakinkan adalah ekspresinya, tarikan wajahnya itu tarikan wajah keras, menekan sesuatu, ya, meyakinkan. Tetapi bahwa dia percaya bahwa ini memang dia bisa dan sebagainya, itu untuk lebih cenderung untuk mengamankan posisinya beliau. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya katakanlah Marwah Daud tidak tahu menahu tentang bagaimana menjadikan segala macam,
ya. Sayangnya posisi-posisi ketua yayasan, direksi, komisaris, kita tahu bersama rahasia umum bahwa orang-orang entah pejabat, entah orang-orang yang punya pengaruh itu seringkali ditaruh di posisi tertentu untuk jaga dewan pembina, apa namanya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau itu yang terjadi? Untuk menjaga nama baik dia bisa aja ngotot seperti itu. Itu satu. Atau yang kedua, dia memang percaya, dan ketika percaya semua hakikat istilahnya keilmuan, walaupun di akademis segala macam itu hilang semua karena keputusan percaya atau tidak itu emosional. Nah Mas Kirdi, tadi kita lihat kemudian banyak santri loh ya, taat pribadi ini. Mereka yang kemudian menjadi pengikut sebenarnya itu sadar atau mungkin di bawah alam bawah sadar, jangan-jangan ada pengaruh hipnotis di sini, pengaruh brainwash di sini, atau gimana nih Mas? Kalau tadi kita sekilas kan kemudian melihat ya tampang-tampang pengikutnya ya. Jadi kalau kita menilai sebuah hipnotis atau brainwash sebagai arti sempit, jadi ya kita kayak ngelihat orang di jalan ditepuk terus percaya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat secara keilmuan lebih luas, bahwa ketika seseorang melakukan memberikan pengaruh, ya entah bawah sadar, entah segala macam, ya kalau kita lihat di sisi sains ilmiah, bahwa kalau dilakukan dalam jangka waktu panjang, siapapun mungkin tidak 100% tapi hampir 100% itu akan pelan-pelan percaya untuk hal-hal yang lama-lama dia merasa bahwa iya ya benar juga ya, iya ya benar juga ya, apalagi tiap hari ditunjukkan bagaimana itu menciptakan duit. Ya, nah jadi saya melihat bahwa memang dipengaruhi dalam jangka panjang. Orang ini nih taat pribadi, saya melihat adalah orang yang sangat ahli di dalam meraih hati orang lain dengan cara apa? Memberikan sebuah jawaban. Nggak usah gitu. Ini kan janji-janji dia adalah janji-janji perbaikan kesejahteraan sebetulnya. Dimana masyarakat kita banyak sekali yang masih menengah ke bawah itu membutuhkan jawaban instan. Nah ini yang merusak masyarakat kita. Psikologi bahwa kondisi yang butuh solusi yang instan itu satu. Tetapi sayangnya masyarakat menengah ke atas juga ini mungkin istilahnya lebih bisa dijelaskan dari sisi agama bahwa mereka itu walaupun sudah berkecukupan, namanya manusia nggak akan pernah cukup. Pernah puas ya. Iya. Sehingga itu membutakan mata mereka. Ya, itu membutakan mata mereka dan proses itu yang membuat. Bagaimanapun juga Mas Kirdi dan Ustadz di sini bahwa kasus ini begitu banyak ingin yang berkomentar dan meneliti lebih jauh atau mungkin mencari tahu sebenarnya siapa sih kok bisa begini, banyak orang percaya, santrinya ribuan. Bahkan tadi pagi tim Apa Kabar Indonesia sempat juga meminta pendapat ya kepada warga Jakarta tentang taat pribadi ini. Bahkan ada yang mengatakan jadikan saja Menteri Keuangan. Ya juga sih, bisa nggak susah Indonesia ya, banyak uangnya. Ini dia pemirsa. Kayaknya bagus tuh buat bantuin Pak Jokowi bayar utang negara ya. Kalau emang mau dapat uang bener ya kerja aja. Itu nggak mungkin lah, nggak mungkin aja lah orang begitu kita nggak kerja bisa menggandakan uang buat apa? Kalau kita mau ya kita kerja aja gitu. Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa tidak di-hire menjadi Menteri Keuangan saja ya? Ya mestinya sebagai Muslim saya tidak bisa begitu mudah percaya. Ya kita yang wajar-wajar saja, kita melangkah ke arah Ihdinas Shiratal Mustaqim dengan kiblat yang benar.